Konon dipercayai pemandian air panas itu yang ngebikin umurnya Chen Jun itu sampai 443 tahun. Bulan lalu ada Saweria yang masuk request supaya Intan ngebahas jelangkung. Seperti biasa, pasti Intan cari. Pertama kali sumber yang Intan cari itu sumber dari website Tiongkok. Nah, ternyata website di Tiongkok ini kok beda ya jelangkungnya Tiongkok sama jelangkungnya Indonesia. Jelangkungnya di Tiongkok itu nggak ada kesan horor-horornya sama sekali. Intan itu sempat debat ya sama timnya Intan, soalnya dia yang nyari sumber kan. Intan nggak bisa ngebaca tulisan Hanje itu, nggak bisa. Intan sempat bilang ini bukan yang dimaksud sama yang request Saweria itu tadi. Akhirnya video jelangkung yang Intan rilis kemarin, Intan putuskan pakai sumber dari Margaret Chan lewat karya ilmiahnya yang dia tulis untuk Oxford University. Itu karya ilmiah itu dia bikin berdasarkan penelitian dia saat dia traveling ke Indonesia. Traveling ke Indonesia ya khusus untuk meneliti jelangkung itu. Karena memang karya tulisnya Margaret Chan ini yang ngejawab pertanyaan Saweria dari temen yang request Saweria tersebut. Di Tiongkok sendiri jelangkung itu beda image, beda cerita dan gak ada mistis-mistisnya. Jelangkung di Tiongkok itu sebutan seorang pria yang memiliki umur terpanjang yaitu 443 tahun. Di video ini tak ceritakan siapa toh itu jelangkung itu. Kok bisa dia dinamain jelangkung dan kenapa dia itu umurnya bisa sampai 443 tahun. Dajian ni hao, namaku Intan, selamat datang di channel aku Dynasty. Sebelumnya Intan mau membacakan pesan yang masuk via Saweria, kali ini dari Christina Marta. Selamat pagi Kak Intan, tolong bahas kisah sampai Ingtai. Gini, ini sebentar lagi bulan 7, tanggal 7 itu hari Valentine-nya Tiongkok. Memang banyak ya yang request sampai Ingtai ini. Intan memang ada rencana, sudah masuk list kok sampai Ingtai ini bakal Intan bahas di hari Valentine-nya Tiongkok, bulan 7 tanggal 7 itu. Ditunggu ya. Buat teman-teman yang mau mendukung channel ini supaya channel ini bisa lebih baik lagi, bisa lebih maju lagi, teman-teman bisa mendukung via Saweria yang linknya Intan taruh di deskripsi. Dukungan sekecil apapun berarti banget buat channel ini, dan di Saweria itu teman-teman bisa nulis request, video request kayak Christina Marta ini tadi, bisa juga support ataupun pertanyaan yang nantinya akan Intan bacakan di video berikutnya. Okay, let's start! Sekarang siapa sih jelangkung versi Tiongkok? Orang itu namanya Chen Jun. Chen Jun ini lahir pada zaman dinasti Tang tahun 881. Meninggalnya di dinasti Yuan yaitu 1324. Ceritanya saat Chen Jun ini tiba di daerah Yongtai, terutama di desa Tangjuan. Chen Jun ini terpesona sama keindahan alam desa Tangjuan tersebut karena pegunungannya itu indah, hutannya indah, dan enaknya lagi di sana itu ada pemandian air panas. Chen Jun ini hobi banget berendam di pemandian air panas. Setelah Chen Jun ini tinggal di desa Tangjuan, Chen Jun ini disukai sama warga karena memang Chen Jun ini orangnya ramah, bisa membaur, suka menolong. Chen Jun ini hidup sendirian guys, dia nggak punya anak, nggak punya istri. Saat Chen Jun ini tua, dia tidak bisa mencari nafkah sendiri, nggak bisa menghidupi dirinya sendiri. Warga desa itu banyak yang simpatik sama keadaan Chen Jun ini. Jadi warga desa itu giliran ngasih Chen Jun ini makan supaya Chen Jun ini bisa hidup. Semakin hari ototnya Chen Jun ini semakin mengecil, tubuhnya juga semakin mengkeret, semakin kecil seukuran anak kecil. Sehingga di usianya yang ke-400 tahun, tubuhnya itu, berat badannya itu di bawah 5 kilo. Chen Jun pun mengalami kesulitan dalam bergerak. Sehingga warga itu ngebawa Chen Jun dalam keranjang sayur. Gantian, tiap hari itu misalkan tiap hari dibawa sama si A, dia dibawa ke ladang, diajak ngobrol, diminumin susu, sudah
udah nggak bisa makan nasi nih ya, jadi minumnya ya susu. Karena sering dibawa-bawa pakai keranjang sayur ini, makanya Cenjun ini dinamakan pria keranjang sayur. Yang mana Chai artinya sayur, Lan artinya keranjang, dan Kong artinya pria. Pada saat Cenjun meninggal di usia yang ke-443 tahun, penduduk desa Tangjuan itu menempatkan potongan kayu ek di kuil Tangjuan sebagai tugu peringatan dan menjuluki Cenjun ini sebagai Pengcu kecil. Siapa itu Pengcu? Pengcu itu salah satu dewa Tiongkok ya. Legendanya Pengcu itu usianya itu 800 tahun lebih. Dan perbuatan Cenjun ini diukir di atas papan yang diawetkan dari dinasti Yuan sampai dinasti Qing. Cenjun ini sampai dibuatkan kuil, dia itu sangat dihormati. Mungkin karena zaman dulu itu orang-orang kan pemikirannya masih banyak yang mistis ya. Oh, Cenjun ini manusia langka loh, ini hidup sampai 443 tahun. Jangan-jangan dia itu titisan dewa, makanya dibuatkan kuil. Lah, kenapa ya Cenjun ini umurnya kok bisa mencapai 443 tahun? Nah, tadi kan Intan bilang kan kalau Cenjun ini biasa mandi di pemandian air panas. Konon dipercayai pemandian air panas itu yang ngebikin umurnya Cenjun itu sampai 443 tahun. Itu yang pertama. Oke, sekarang legenda yang kedua. Teman-teman masih ingat Yen Lowang? Yen Lowang itu penguasa neraka yang punya catatan kematian semua orang di bumi. Buat teman-teman yang nggak tahu siapa itu Yen Lowang, Intan pernah bikin videonya. Ini nih linknya, di deskripsi juga sudah Intan taruh. Dipercayai setiap orang itu punya tali nasib yang menentukan hidup matinya seseorang. Pada suatu hari ada salah satu hantu yang gak sengaja itu mutusin tali matinya si Cenjun itu. Nah, karena hantu itu ketakutan tuh ya, dia itu untuk menutupi perbuatannya, dia ngeganti tali itu dengan kertas. Akibatnya kematiannya Cenjun itu sudah tidak terbaca lagi di catatannya Yen Lowang. Lah terus hari demi hari Yen Lowang itu yo tambah lama tambah curiga dong. Lah ini kok ada ya orang hidupnya sampai 440 tahun lebih ini, lah kok ada sampai orang kayak gitu ya. Padahal normalnya itu orang hidup 50-60 tahun. Setelah diselidiki sama Yen Lowang, oh memang talinya ini sudah putus. Kemudian Yen Lowang mengutus 2 anak buahnya untuk ke bumi, yaitu untuk ngecabut umurnya Cenjun ini. Seperti biasa, Cenjun ini kan suka banget ya sama pemandian air panas. Dia sering mandi di situ, ya kan. Pada suatu hari Cenjun itu lihat ada orang itu lagi bersihin areng pakai air di pemandian air panas tersebut. Cenjun ini heran, loh ini seumur-umur nggak pernah loh dia lihat ada orang ngebersihin areng ini. Dia nggak pernah lihat itu. Cenjun ini tanya, ngapain toh kamu itu ngecuci areng itu maksudnya apa? Orang itu ngejawab, oh ini supaya arengnya bersih ini Pak. Cenjun tambah bingung lagi, iya kan? Kok ya ada ya orang kayak gini, tapi ya wis Cenjun itu udahlah wis bodo amat, dia tetap mandi di pemandian air panas tersebut. Nggak lama kemudian Cenjun itu meninggal, dan meninggalnya Cenjun ini dipercayai ada kaitannya dengan 2 orang yang tadi bersihin arang di sungai tersebut. 2 orang itu dipercayai yaitu utusannya Yen Lowang tersebut. Oke, sampai di sini dulu bahasan Intan hari ini. Semoga bermanfaat, dan seperti biasa buat teman-teman yang mau nambah-nambahin, mau diskusi, silakan coret-coret di kolom komentar. Buat subscriber baru, selamat datang. Terima kasih sudah menonton videonya Intan sampai habis. Intan sarankan buat teman-teman yang baru bergabung untuk nonton videonya Intan tentang pergantian dari dinasti ke dinasti. Ini nih videonya. Di deskripsi juga sudah Intan taruh, karena di video pergantian dinasti itu adalah basic dari semua videonya Intan. Itu yang pertama. Yang kedua, video pergantian dari dinasti ke dinasti ini bakal sangat membantu teman-teman kalau misalkan teman-teman itu nonton
film-film Tiongkok yang kuno-kuno itu bakal sangat membantu banget. Karena film-film Tiongkok itu nggak menceritakan secara jelas background kayak gimana. Terima kasih udah nonton channel ini sampai habis. Dukung aku terus berkarya dengan klik subscribe dan bunyikan lonceng di bawah ya guys.